Untuk karies gigi sendiri itu apa betul dok lebih sering terjadi pada anak-anak dibanding orang dewasa? Dewasa dan anak tuh sama, tapi kalau anak kan kita tahu kalau anak itu dia sukanya makan makanan yang manis kayak Ya, permen. betul, permen. Itu sih yang sebenarnya jadi kenapa gigi anak lebih cenderung cepat berlubang dibandingkan yang dewasa. Saya Adam yang akan menemani Anda di Talk Show One Health Talk. Banyak sekali topik-topik yang sudah dibicarakan di Talk Show One Health Talk. Itu macam-macam. Untuk hari ini sepertinya saya dapat yang perdana untuk ngomongin masalah gigi. Dan selamat siang Rachel. Selamat siang Mas Adam. Nah itu bagus suaranya. Kalau nggak grogi bagus loh, bener. Oh gitu ya. Santai aja. Lalu juga saya punya narasumber yang nggak kalah keren. Ini namanya Dokter Gigi Reini Agustina. Selamat siang dok. Siang Mas Adam. Oh luar biasa ya, suaranya bagus-bagus. Ini baru tugas saya selesai, saya lempar ke Rachel. Terima kasih Mas Adam Okay. untuk perkenalannya. Iya, halo healthy people. Siang ini kita kedatangan dokter cantik ya, dokter Reini. Kita akan membahas seputar gigi. Mungkin healthy people ada yang bermasalah sama giginya. Pasti ya setiap orang tuh kayaknya punya masalah sama giginya. Ya, Cuman either dia tahu atau dia nggak tahu. Nah gitu. Oke, kita akan lebih banyak membahas tentang karies gigi. Sebenarnya healthy people juga bisa mengetahui lebih lengkap tentang karies gigi dengan cara memfollow Twitter kita di One Health ID atau di Facebook kita di One Health. Gitu. Pertanyaannya nanti aja ya, tunggukan ya, belum ya? Oh, pertanyaan belum, ini kita baru opening aja dulu. Paling nggak kita kenalkan ini Dokter Gigi Reina Agustina nih. Reini tuh kan. Gue sebenarnya saya tahu dok bacanya dok. Saya sengaja biar dokter ngomong aja. Oke, dokter sendiri praktek di mana dok? Saya di Siloam TB Simatupang. Oke, Rachel. Oke, Mas Adam. Jadi dilanjutkan tadi masalah karies gigi. Mungkin saya nanti bantu-bantu ngomong aja sedikit aja kan. Iya dokter, ini healthy people pengen tahu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan karies gigi itu. Bahasa awam dari karies gigi itu apa sih dok? Karies gigi itu ya kalau misalnya secara bahasa awam kita kenal dengan bolong. Nah si karies gigi itu terjadi karena penumpukan makanan pada sela-sela gigi. Biasanya seperti kita tahu kan sebenarnya dalam rongga mulut kita itu banyak sekali bakteri. Nah karena terjadi penumpukan ada bakteri, akhirnya si bakterinya itu membuat penumpukan makanan itu menjadi busuk. Akhirnya terjadi proses namanya asam. Nah asam itu dia menempel pada gigi, akhirnya si gigi itu sendiri mengalami demineralisasi, maksudnya si giginya akan jadi lebih lunak. Seperti itu sih. Terus karies gigi itu sendiri juga kalau misalnya kita tahu mungkin kadang-kadang gigi kan ada terdiri dari beberapa bagian. Misalnya kan bagian permukaan atas yang keras itu kan email, kedua dentin, ketiga ada yang namanya rongga pulpa. Nah untuk bagian yang atas itu biasanya orang keluhannya cuman mungkin ngilu sedikit karena cuman kena bagian yang paling atas. Setelah setelah dia masuk ke bagian yang layer kedua yang dentin, biasanya pasien akan mengeluh sakit dan agak ngilu, apalagi kalau pas makanan sudah mulai masuk ke situ. Nah di situ pasien baru mulai datang ke dokter gigi. Terus yang buat yang terakhir setelah yang kena pulpa biasanya itu mungkin orang akan sakit berdenyut seharian penuh lah, sampai akhirnya mereka mungkin mau minum obat nggak bisa, tempel koyo nggak bisa, jadi kemana-mana nggak bisa. Akhirnya udah pokoknya mau malam datang ke dokter gigi, datang ke dokter gigi lah. Tapi biasanya kan dokter gigi adanya pagi, makanya akhirnya mereka dengan segera datang ke dokter gigi untuk keluhan yang itu. Untuk karies gigi sendiri itu apa betul dok lebih sering terjadi pada anak-anak dibanding orang dewasa? Kalau misalnya terjadi sering pada anak-anak, sebenarnya dewasa dan anak tuh sama. Tapi kalau anak kan kita tahu kalau anak itu dia sukanya makan makanan yang manis kayak permen atau enggak susu. Nah si permen itu sendiri kan dia glukosa. Glukosa itu dia bakteri itu paling senang untuk cepat narik glukosa dirubah menjadi asam. Apalagi anak itu makan tuh berkali-kali kan. Maksudnya pagi makan pagi, ada snacknya jam 9, ada minum susunya jam berapa, ada minum jusnya jam berapa. Jadi terus saja produksi asam dalam mulutnya. Terus tidak diikuti dengan cara penyikatan gigi yang baik oleh si anak, ataupun tidak diingatkan oleh orang tuanya untuk menyikat giginya. Itu sih yang sebenarnya jadi kenapa gigi anak lebih cenderung cepat berlubang dibandingkan yang dewasa. Mungkin secara tanggung jawab mungkin akan anak itu lebih kurang dibandingkan dewasa.
Itu sama ya dokter ya dengan gigi yang di belakang yang bolong sama gigi yang di depan. Kayak sering kali tuh ngeliat anak-anak kecil, oh gigi depannya tuh rusak gitu. Kalau misalnya gigi di belakang, biasanya kecenderungan anak itu dia itu ngemut makanan. Kadang-kadang mereka taruh makanan di belakang, entah mungkin mereka malas untuk makan, jadi akhirnya mereka taruh di belakang. Jadi akhirnya bagian gigi belakang geraham-gerahamnya itu jadi rusak. Kalau untuk yang gigi depan, biasanya itu lebih sering kalau kita bilang itu karies botol. Jadi tuh anak itu minum susu, terus abis itu setelah minum susu mereka tidur. Jadi akhirnya si glukosa itu nempel di bagian depan, karena yang paling biasanya mereka taruh susu itu kan di bagian depan gitu kan. Jadi akhirnya bagian gigi-gigi depannya itu dia langsung rusak. Belum kalau ketiduran masih nempel botolnya gitu ya dokter? Karena kan glukosa itu jahat sekali ya. Maksudnya karena cepat dirubah oleh bakteri untuk jadi asam. Itu makanya cepat sekali bolongnya. Tapi bukan artinya orang dewasa tidak susah mengalami ini, sama juga kan? Sama, orang dewasa punya prevalensi yang hampir sama lah. Kalau misalnya mereka tidak menyikat gigi dengan baik, tidak melakukan flossing, atau enggak mereka juga tidak kontrol ke dokter gigi. Misalnya gini, kadang-kadang mereka itu mandi sekali atau nggak mandi sekali, terus habis itu sikat gigi juga cuma sekali, karena mereka pikir cukuplah sekali, dia udah cukup mengcover supaya tidak menempel plak. Sebenarnya si plak itu sendiri itu dalam beberapa dalam beberapa jam aja dia sudah terbentuk kembali. Setelah itu apabila tidak dilakukan pembersihan, misalnya dia kecenderung ada tugas atau entah ada hal yang tidak memungkinkan dia untuk melakukan pembersihan, ya 2 hari, setelah 2 hari setelah sehari sampai 3 hari dia si plak itu akan berubah menjadi lebih keras. Jadi keras itu kita bilang karang gigi, dan dia akan matang sempurna si karang giginya itu setelah 2 minggu, 12 hari dari terjadinya si plaknya itu. Tekanan sikat giginya tidak terlalu kencang. Jadi akhirnya kalau misalnya terlalu kencang, kadang-kadang orang saking semangatnya dia sikat keras, dia pikir dengan sikat keras itu hasilnya akan baik gitu kan. Ternyata emailnya jadi habis, akhirnya keluhannya jadi beda lagi, ngilu.